Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin SPDI, asal sekolah SMA Negeri 1 Bambal Lamotu, alamat Desa Randamayang, Kecamatan Bambal Lamotu, Kabupaten Pasangkayu. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, dapat membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Al-Baqarah 148 dan At-Taubah 105. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kedua, membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang ketiga, menganalisis potongan-potongan ayat Al-Quran yang mempunyai hukum-hukum tajwid. Yang keempat, menganalisis kandungan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran Surah At-Taubah 105 tentang etos kerja. Yang kelima, menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Keenam, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan Quran Surah At-Taubah 105 dan tentang etos kerja dijelaskan sebagai berikut. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Berikut ini adalah contoh mengidentifikasi potongan hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama adalah kata wa anzalna ilaika. Hukumnya adalah mad zaid mufasil. Alasannya karena adanya huruf hamzah yang berdiri tegak dan bertemu dengan huruf alif. Yang kedua adalah musaddiqan lima. Hukum bacaannya adalah izhar bila gunnah. Alasannya karena fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Huruf lam itu adalah huruf izhar bila gunnah. Jadi ada dua huruf izhar bila gunnah, itu laman dengan ro. Apabila tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka hukumnya adalah izhar bila gunnah. Yang ketiga adalah kata wa muhaiminan alai. Hukumnya adalah izhar
Alasannya karena fathah tanwin bertemu dengan ain. Apabila ada fathatain atau dhammatain atau kasratain bertemu salah satu huruf izhar, yaitu ain, misalnya alif, gha, dan ha, maka hukumnya itu adalah izhar. Berikutnya yang keempat adalah amma ja'aka. Amma ja'aka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Alasannya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Ingat, apabila ada tanda mad yang panjang bertemu dalam huruf hamzah dan dipisahkan oleh tanda mad, maka hukumnya itu adalah mad wajib muttasil. Yang kelima, kata ja'alna. Ja'alna itu ada huruf nah yang tidak ada baris, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Alasannya ada fathah diikuti oleh alif. Jadi apabila ada alif diikuti oleh baris fathah yang tidak berbaris, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah perilaku berbuat kebaikan dan etos kerja adalah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan At-Taubah. Dan yang kedua adalah setelah kita mempelajari Al-Quran, surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan At-Taubah, maka memberikan motivasi kepada kita sekalian agar senantiasa merubah pola pikir dan senantiasa bekerja keras, bahwa orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Yang berikutnya adalah bahwa orang yang bekerja keras dalam hal menuntut ilmu akan menjadikan dia orang yang berwibawa dan menjadikan menjadi orang yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Semoga besok dan besok terus kita diberikan kekuatan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.